Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bingung semua toh. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah peristiwa-peristiwa furu'iyah. Itu memang Nabi didesain salah, bukan salah, didesain salah, sehingga itu melahirkan hukum fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, jumpa lagi dengan saya di video kali ini ngaji bareng ayo bersama Gus Baha dan Prof Quraisy Shihab. Ada beberapa penjelasan dari Gus Baha terkait Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Kok bisa? Penjelasannya Gus Baha seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Nabi itu pernah sholat zuhur, itu di riwayat Bukhari hanya 2 rakaat. Setelah itu pulang sampai pintu gerbang mau sampai dalam, sahabat yang kayak kita-kita ini senangnya bukan main, karena ini revisi hukum dari 4 menjadi 2. Senangnya minta ampun itu. Yang kayak saya lah, termasuk jenengan semua. Terus kemudian sahabat yang akabiru sahabat karena beretika gak berani negur, gak berani tanya. Tapi ada sahabat namanya Dzul Yadain. Maksudnya menjelaskan dikatakan Pak Quraisy, yang dilakukan Nabi pun ada yang tidak dari wahyu, dan itu bisa dengan arti desain Allah salah untuk syariat. Akhirnya Nabi ditegur sama Dzul Yadain, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Apa ini sholat sekarang jadi 2, apa memang kau lupa? Nabi masih menjawab, kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Nabi kembali tanya semua sahabat, ahaqqun ma qalahu Dzul Yadain, apa benar yang dikatakan Dzul Yadain? Semuanya bilang benar, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Terus Nabi takbir lagi menambahkan 2 rakaat. Makanya terkenal di kalangan ahli tafsir, Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa, tapi didesain Allah lupa supaya orang tahu kalau sholat lupa itu kayak apa. Alhamdulillah kita sering lupa jadi ya. Kedua itu peristiwa Nabi itu mau sholat, sudah mau takbir, sudah di mihrab. Kata Nabi, makanakum, kamu diam di sini aja. Nabi pulang, setelah kembali ke masjid atau musola, yakturu ra'suhu ma'an, kelihatan habis mandi junub. Terus kata Nabi, oh ya tadi saya lupa belum mandi junub, makanya pulang terus mandi. Kata banyak kiai itu, kalau kita tidak akan Gus lupa itu. Ya lupa itu, maksudnya lupa mandinya apa lupa junubnya tidak tahu. Kata kiai yang bela Nabi, itu menunjukkan Nabi itu mesra. Mau sholat saja masih dapat jatah. Nah kalau kiai kan tidak mesra, makanya tidak kalami itu. Tapi intinya Nabi itu manusiawi sekali, dia pernah lupa sudah di. Itu kalau yang melakukan Pak Rektor mesti mikir apa ya semua gitu. Pak Rektor sholat zuhur 2 rakaat pasti mikir apa toh nanti lali kan gitu. Sebetulnya itu meraktekkan sunnah Rasul tadi benar. Tidak supaya nanti jenengan nggak salah paham yang dikatakan Pak Quraisy tadi. Memang ada peristiwa furu'iyah yang seperti itu. Yang terakhir saya beri contoh. Sholat qadha itu normalnya tidak wajib. Normalnya secara fikih tidak wajib karena timingnya waktunya sudah kelewat. Misalnya anak SD atau SMP sekolah jam 2 siang datang jam 4 sore kan normalnya sudah nggak ada gunanya karena waktunya sudah selesai. Padahal sholat itu berwaktu. Tapi karena Nabi pernah qadha. Nabi itu pernah, dan Nabi itu memang luar biasa. Pas kodok saja didesain nggak salah, padahal mestinya kodok itu kan gimana gitu. Nabi itu sudah sekitar 3:30 lalu jam 3, bilang ke Bilal, Bilal saya ini ngantuk mau tidur. Dah tidur saja ya Rasulullah, saya ini mau sholat malam sampai subuh, tenang saja. Ya kalau gitu ikhla' lana lail, kamu jaga, iya tenang aja Nabi. Setelah sholat ternyata Bilal ketiduran juga. Sampai sekitar jam 8 kalau 8:30 sampai tidak membangunkan kita kecuali harus samsi sampai matahari panas. Terus Nabi tanya, Bilal gimana janji kamu? Katanya Bilal enak. Saya juga ngalami apa yang kau alami ya Rasulullah. Akhirnya terus Nabi nyuruh Bilal, walhasil diadakan sholat jamaah. Nah berkahnya Nabi didesain lupa tadi diketahui kalau sholat qadha itu wajib. Andai kan tidak terjadi kesalahan itu, maka qadha itu tidak wajib karena momentumnya sudah kelewat. Jadi itu yang dengan arti itu tadi, ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa, tapi sering didesain Allah itu lupa. Supaya orang tahu kalau beribadah pas lupa atau ada kesalahan sosial apa, cara benahinya gimana. Terus yang kedua tentang tadi yang diceritakan Pak Quraisy belum dikasih nama iktifa kalau dalam bahasa Balaghah.
Quran itu sering pakai bahasa yang iktifa. Iktifa itu menyebut satu karena yang lainnya sudah diketahui. Atau dinisbatkan pada lawan bicara. Misalnya gini, kalau polisi bilang itu dibunuh oleh orang yang nggak dikenal, dicuri oleh orang yang nggak dikenal. Nggak dikenal itu binisbat kepada siapa? Kepada yang punya rumah kan. Kalau yang nyuruh kan tahu, teman malingnya kan tahu. Sodako rahasia, bagi yang dikasih kan tahu. Bilang rahasia binisbat ke siapa? Nah begitu juga Quran sering cerita alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semua orang Islam tuh iman sama Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ghaib, Nabi musyahad, Nabi maujud musyahad. Tapi iktifa bil ghaibi wa bil musyahad. Orang yang enggak kelihatan saja iman, apalagi sama yang kelihatan. Jadi ada lagi wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Kalian semua tahu kan langit bumi yang menciptakan saya, maka setelah hancur saya juga menciptakan lagi. Dan itu lebih mudah kata Allah. Karena logika manusia adalah mengembalikan materi yang sudah ada lebih mudah ketimbang membuat dari awal. Jadi ada beberapa bahasa yang binisbat lil mukhatab. Sehingga bahasa Quran itu sering pakai misalnya nyun sewu wajadaha taghrub, matahari kamu lihat tenggelam. Allah tidak pernah cerita faidan asyamsu gharibah, matahari tenggelam. Enggak mungkin matahari yang al-jirmul akbar, fisik yang lebih besar tenggelam di bumi yang lebih kecil, enggak ada. Tapi fi nazaril aini, menurut pandangan mata, matahari sekarang sudah tenggelam di gunung itu. Wajadaha taghrub. Nah, di ayat-ayat seperti ini Quran sangat fasih sekali, misalnya ngendikan wa tarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Wajadaha taghrub. Jadi kita mengatakan matahari tenggelam itu binisbat dengan ukuran mata kita melihat matahari tenggelam. Tapi hakikatnya tidak mungkin matahari yang lebih besar ketimbang bumi kemudian tenggelam di bumi. Nah makanya aturan-aturan tafsir yang dikatakan Pak Quraisy itu pilihannya dua. Kamu pura-pura nggak tahu saja sehingga GR jadi ahli tafsir. Atau ahli tafsir tugas karena UI butuh pusat studi tafsir terus ada yang daftar terus masuk gitu saja. Itu nggak ada ukurannya. Ukurannya pokoknya kroninya rektor masuk gitu. Kalau ukurannya dites ya mungkin yang lulus saya tok. Kalau dites itu yang lulus saya tok. Ya ini guyon tapi betulan katanya. Jadi apa ya gitu. Jadi memang yang tadi yang dikatakan Pak Quraisy memang benar, banyak lafadz ta yang lil wahdah bukan lil jinsi. Memang Baqarah itu lil wahdah bukan lil jinsi. Dan memang di beberapa tafsir termasuk tafsir di Kemenak itu juga masih diberi kata betina. Itu satu-satunya kita bela itu nyari tafsir-tafsir yang kebetulan sejenis. Ada riwayat mengatakan itu unsan, ngintipnya kapan? Tapi memang di bahasa Arab tuh gitu ya. Makanya Abu Hanifah dulu pernah dibully, ditanya, apa Namlatu Sulaiman? Beliau zaman itu mungkin belum ila darujatil mustahid, jawab perempuan. Alasannya qalat namlatun. Terus diingatkan sama ahli bahasa, itu namlah liwahdatil jinsi, karena dari kata ya ayuhan namlu ketika jenis pakai tanpa tak, ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum, ketika sudah wahdah qalat namlatun. Makanya di antara argumentasinya Nabi Adam dulu nanti itu mau debat sama malaikat kan kata Allah kan wala taqrabu hadhihi syajarah, pohon itu berarti satu tok yang dilarang, yang lainnya boleh. Jadi itu masalah-masalah yang setidaknya karena Anda dengar dari Pak Quraisy, dari saya, setidaknya bertobatlah. Kalau tidak ahlinya ya jangan ikut gitu. Itu aja berkahnya mengerti, kalau tidak mengerti itu ya itu. Jadi ya bertobat, kalau tobatnya diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya berharap diterima kapan-kapan. Nanti ini Pak Rektor biar ini di struktur UI itu atasan saya, tapi beliau sering ngaji sama saya, entah kuat yang mana, struktur guru sama supaya saling tawadhu itu karena kata Nabi, semua Nabi dikasih wahyu antawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Semuanya harus tawadhu sehingga tidak ada orang yang saling sombong. Enggak apa-apa, ada kalah, ada menang enggak apa-apa, malah bagus. Ya gitu, saya pikir nanti pertanyaannya yang gampang-gampang ya, karena nanti kalau jenengan tanya yang sulit itu berarti nggak paham, masih kesulitan. Kalau tanya yang mudah itu berarti Anda masih belum pinter. Coba nanti Anda milih aja. Abu Nawas pernah disuruh pidato, dia nggak bisa pidato, disuruh pidato. Akhirnya orang minta semua supaya beliau nggak pidato. Dia susahnya bukan main. Dia tanya, Anda semua orang pinter apa orang goblok? Kalau orang goblok butuh saya pidato nih. Kalau orang pinter nggak butuh. Akhirnya jawab, kita orang pinter. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dia ada pidato.
Ya terserah monggo jenengan milih yang pinter apa yang monggo Pak. Terima kasih Gus. Monggo Ibu Bapak kita itibak dengan saran Gus Ba yang gampang-gampang saja. Monggo dibantu panitia. Depan kita bagi sesi pertama 3 pertanyaan. Mohon nanti disebutkan nama dan asal. Maaf. Ini nih. Ya. Oke. Ya. Monggo yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Quraisy dan juga Gus Baha yang kami sangat muliakan, Pak Rektor dan juga seluruh Sivitas Akademika UII serta seluruh jamaah sekalian. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga apresiasi kepada UII atas inisiatif ngaji bareng yang luar biasa dengan tema meneladani khazanah tafsir Al-Quran di Indonesia. Jadi sebagaimana harapan kita semua, termasuk juga saya ingin seperti Gus Bah jadi orang goblok Gus. Jadi menyempatkan dan memberanikan diri untuk bertanya. Sebelum berangkat ke sini hampir 3 malam Gus, saya itu bermimpi jenengan sama Gus Kausar. Mudah-mudahan dengan kehadiran ngaji bareng yang diinisiasi oleh UII semakin banyak mufasir-mufasir dari kalangan akademik, terutama juga yang lain dari jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari ibu-ibu satu yang paling depan dulu ya. Mikrofon Mas ya, ibu yang depan. Ada mikrofon sebelah selatan? Mohon dibantu mikrofon. Yang depan Mbak. Baris depan. Ibu dari IKI, ini Ikatan Keluarga Ibu-Ibu UII ya. IKI ya, IKI UII ya. Ya, silakan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota IKI UII, istri dari Bapak Muntoha, dosen Fakultas Hukum UII. Maaf tadi diminta oleh mbaknya untuk memperkenalkan diri. Ya, monggo Bu Muntoha ya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Quraisy Shihab dan Kiai Haji Ahmad Baharudin Nur Salim. Tadi sudah disampaikan banyak hal tentang tafsir, yang tadi menyinggung tentang pernikahan, kemudian tentang Anisa, tentang perempuan dan sebagainya. Kemudian saya ingat pada suatu saat saya berdebat dengan suami saya. Bagus ini. Betul ini. Saya pernah berdebat dengan suami saya mengenai ayat yang berbunyi. Nah, yang jadi pertanyaan Prof. Quraisy Shihab yang kami hormati adalah makna tafsir daripada ayat aula mastumun nisa yang sebenarnya itu yang mana? Apakah sekedar menyentuh atau berhubungan suami istri? Demikian pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dijawab juga ya, kenapa bertengkar? Terus pertanyaan kedua, kenapa hanya nyentuh saja tidak diteruskan? Tidak dikasih mic juga. Ya satu ya, pertanyaannya kenapa bertengkar? Jadi bertengkar dalam arti bercanda ya, tidak bertengkar yang serius dengan nafsu amarah tidak. Tapi ini bertengkar dalam arti perdebatan memperdebatkan tentang ayat yang berbunyi aula mastumun nisa tadi, aula mastumun nisa. Setelah nyoba menyentuh kok kenapa suami nggak tertarik meneruskan? Itu pasti Pak. Itu pasti.
ditinggal wudhu lagi tadi. Sebab waktu sholat, waktu untuk mengerjakan sholat, dan saya sengaja menggoda suami karena berpendapat bahwa menyentuh itu adalah menyentuh kulit, hanya menyentuh kulit adalah batal wudhu. Nah, makanya beberapa kali saya goda. Kalau nanti pertanyaan Gus Baha dilanjutkan. Menunggu waktu. Menunggu waktu. Nggak begini ya. Ini tadi saya minta Pak Warsono ikut berdiri ini yang punya badan wakaf ini yang ketua. Begini. Yang jelas jangan memicu kata Pak Rektor dulu MZU dan Newcastle United sama apa? Manchester United. Karena ini sudah jadi madhab identitas. Kalau yang seperti itu NU, seperti ini Muhammadiyah, kayak kunut lah. Kunut itu NU, tidak kunut itu Muhammadiyah. Berarti Imam Syafi'i itu NU, Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Begini, kita kan nekuni itu ya, nekuni sekali. Saya bilang nekuni sekali bukan niat sombong enggak, supaya Anda tahu Rektor milih saya jadi ahli tafsir itu enggak salah. Memang benar-benar saya tekuni. Profesor Zaini maksudnya bukan? Dekat. Oh ya ya. Ya tadi karena saya sebenarnya sudah uzlah tadi, yang Pak Kores nggak pernah setuju. Begini ya, dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Baihaqi meriwayatkan makalah-makalah Imam Syafi'i, beliau jelas ngendikan lamisa dari mulamasah. Mulamasah itu nyentuh. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Ini saya cerita Imam Syafi'i dulu, nggak cerita suami Anda, enggak cerita Pak Muntaha Anda. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Nabi itu menyegah, melarang jual beli yang hanya unsur disentuh, kemudian itu pengganti kata luzum. Kali sudah disentuh berarti oke. Sehingga beliau yakin seyakin-yakinnya kalau mulamasah urusan al-jassu bil yad, memang menyentuh. Nah, satu-satunya riwayat yang populer itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengartikan awalamastumun nisa itu au jama'tumun nisa, memang sampai hubungan suami istri. Berarti Anda Ibnu Abbas, suami Anda Imam Syafi'i. Nah, Kiai Jawa itu paling pinter ngerekayasa hukum. Kiai NU itu kalau keseharian kalau tersentuh istrinya memang wudhu. Kalau banget diteruskan, cantik banget diteruskan. Saya ulang lagi ya, Kiai NU kalau disentuh istrinya wudhu. Kalau cantik banget diteruskan. Nggak nyindir ini cerita aja. Gitu. Pengalaman Gus Bah. Ya, alhamdulillah berarti cantik banget. Nah, tapi kan madhab Syafi'i itu ada problem, yaitu beliau meyakini dan hampir semua ulama meyakini kalau tawaf itu harus suci. Dan kalau berdesaan di Ka'bah, zahmah itu kan pasti kesentuh perempuan. Nah, di bab ini KBIH memberi saran, sudahlah di bab ini intikal madhab, kamu kesentuh perempuan atau sebaliknya tidak batal. Tapi di kehidupan sehari-hari memang perasaannya orang-orang Syafi'i, sebenarnya itu orang Syafi'i bukan orang NU, tapi sudah diambil alih NU. Sampai ketahuan Pak Kures itu kalau di kampung-kampung, enggak Sayyidina NU, enggak Sayyidina ya Muhammadiyah. Kalau kunut, padahal kita yang nekuni madhab tidak ada seperti itu. Ini Syafi'i, ini Maliki ini. Nah, tapi jangan juga nanti terus beralih. Ini madhabnya Pak Muntaha, ini madhabnya istrinya. Wah, malah ada pendiri madhab baru nanti dalam Islam. Ya, jadi konflik Anda, berdebat Anda bagus lah. Jadi kesannya UI itu di rumah pun ilmiah. Gitu. Jangan sampai debat begini. Itu gaji kamu di UI hanya sekian, tuntut Pak Warsono, jangan gitu. Itu kan tidak ilmiah. Alhamdulillah lah itu bagus. Teruskan saja debatnya. Ya jelas ya memang begitu riwayatnya begitu. Ya Anda nanti terserah. Kalau dalam ilmu tasawuf, madhab itu gampang. Kamu yakin tidak ketemu Allah dengan pendapat itu? Madhabun al-qawwahabi, kalau dalam ulama, hadza madhabi al-qawwahabi. Ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap. Makanya saya ini bukan sok-sokan ini mengatur di depan Pak Kures, saya tidak mungkin bohong. Saya itu jadi kiai besar itu susah dan sungkan. Karena terus dihormati, disubyo-subyo. Jangan-jangan ini bagian duniawi. Sehingga saya kalau di rumah, tanya istri saya, keluarga saya. Kalau di rumah itu saya sering jenguk kiai-kiai madi, ini kiai kampung. Ini sebagai kafaro saya, jangan-jangan saya kenal Rektor UI itu bangga, kenal Ketua Badan Wakaf bangga. Sehingga ini urusannya hanya bangga-bangganan, keren-kerenan. Sampai segitu tradisi di keluarga saya ini, karena ya memang itu tradisi.
Dulu itu namanya Imam Syafi'i itu top terkenal, tapi punya mitra debat itu namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu pengembala kambing miskin. Suatu saat Imam Syafi'i jenguk ke Syaiban Ar-Ra'i ini. Tanya, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Kata Syaiban Ar-Ra'i, menurut kamu apa menurut saya? Ya menurut kamu, saya tanya kamu ya menurut kamu. Ala kulli ghaniyin wa faqirin. Zakat itu wajib bagi orang kaya dan orang fakir. Loh kenapa? Masa orang fakir sudah miskin wajib zakat? Memangnya orang fakir hartanya bersih semua? Enggak kan? Saya memberi contoh itu nyuwun sewu, tampaknya menyinggung. Di kampung saya itu kan kalau ada acara misalnya haul atau pengajian atau apa. Gak mungkin kan di UI tak contohkan acara apa gitu yang pakaiannya serono kan, gak mungkin misalnya acara-acara apa. Itu orang yang hanya beli rafia, ngerti itu sama rafia? Apa bahasa Indonesia rafia itu? Pokoknya rafia. Itu lapangan tuh gak jelas milik siapa. Yang pertama masang rafia itu yang paling berhak menerima apa? Parkir. Dan akhirnya ya dapat uang. Coba itu atas nama fikih itu sah apa enggak? Itu kalau atas nama orang fikir, yang fikir enggak dia tok. Kalau atas nama tamaluk, apa dia memiliki itu, milik orang banyak. Itu banyak tukang parkir yang di kampung saya terus tanya, iya Gus bener jenengan, kita yang tukang parkir itu nanti trotoar juga gitu, hanya modal rafia terus dia berhak. Artinya apa? Rezeki orang miskin juga banyak yang masalah kalau nggak dizakati itu. Terus Imam Syafi'i tertawa-tawa. Ya tertawa-tawa artinya terjadi madzhab bersama. Negara hanya mewajibkan zakat sama orang kaya karena itu yang harus dituntut kalau udah zakat. Tapi orang miskin silahkan, yang merasa rezekinya juga macam-macam itu juga harus zakat, karena zakat itu filosofinya itu kan tathhirul mal, mensucikan harta. Dan kita tadi wong nggak ikut punya lapangan, nggak ikut punya trotoar, hanya modal rafia, terus kita yang berhak, orang lain tidak berhak, padahal orang lain ini bisa lebih miskin ketimbang kita. Nah itu pentingnya debat. Itu lebih mutu timbang debatnya suami Anda dan Anda ini, Syaiban Ar-Ra'i. Tapi itu bagus, itu kasih bonus Pak Rektor, itu hebat itu. Di rumah masih debat fikih itu hebat itu. Dia nggak tenawar. Terima kasih. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya terkait dengan kerinduan. Kerinduan untuk mendapatkan tafsir yang berani dan kontekstual, termasuk kerinduan, mohon izin Gus Bah, kerinduan tafsirnya Gus Bah sekapan keluar gitu. Gitu ya Pak. Saya menyampaikan ini. Nah, mohon pendapatnya. Bagaimana caranya supaya lahir tafsir Indonesia yang berani dan kontekstual keindonesiaan? Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama menugaskan UII untuk itu. Itu cara yang paling tepat. Singkat padat ini. Alhamdulillah ada Gus Bah di sini. Ya bismillahirrahmanirrahim. Tadi kata ketua badan wakaf, dicoba aja kalau berani. Nanti kan tahu rasa piring terbang. Begini, hampir semua mufasir sepakat. Mungkin Anda yang kuliahnya nggak pernah belajar itu di semua tafsir ada itu. Jadi kalau mailul qalbi atau fi'lul qalbi itu tidak bisa dikendalikan. Kamu nggak mungkin kan lebih mencintai yang 70 ketimbang yang 17 kan. Secara jibilah watak kemanusiaan itu kan pasti mencintai yang lebih cantik, lebih muda, lebih loyal, dan lebih belum tahu app kamu. Jadi fala tamilu kulal maili itu fi'lul qalbi. Nah, yang wa in khiftum alla ta'dilu atau fa in khiftum alla ta'dilu itu amru ilzam. Jadi hukum itu menjadi enggak masalah kalau kamu istri satu karena kamu takut tidak adil. Meskipun ya tetap saja enggak adil, masalah fi'lul qalbi. Kayak kita lah, kita kan secara ilzam Nabi wajibkan mencintai semua orang Islam. Tapi yang berbaik ke kita, yang sering ngasih uang kita, jasa kita, manfaat ke kita, tentu ya kena kaidah fi'lul qalbi, al insan abdul ihsan. Masa yang menjadikan kita misalnya pegawai UII, yaitu orang tua kita, mendidik kita sampai kita jadi orang pinter, jadi pegawai UII, sama dengan orang Islam yang lain. Jadi secara hukum kita wajib ihsan sama semua orang. Tapi nanti fi'lul qalbi ya kena kaidah al insan abdul ihsan.
Ya sama lah, semua partai politik, partai Indonesia yang dipilih yang begitu, yang begitu nggak tahu saya terus. Nah, yang kamu cocok kok, kamu kok seudon betul sih. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Jadi fala tamilu kulal maili itu hukum, tapi fi'lu kita adalah pasti ada kamu walantas tati wa ta'dilu bainan nisa walau harastum. Itu fi'lul qalbi. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Itu biasa di ilmu tafsir. Ya, Zaki ya? Ya belajar lagi ya, jangan tanya dulu, belajar. Ya sabar. Baik ya. Baik, yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan apa ada kejadian luar biasa dan tantangan ketika mengerjakan tafsir Al-Misbah. Prof. Quraisy ya. Silakan. Saya yakin bahwa semua yang tulus ingin mempelajari Al-Quran pasti dipermudah oleh Tuhan, pasti. Itu kalau kita baca firman-Nya, apa itu? Bukan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Imam Al-Biqai menarik bahwa kata muddakir pada mulanya mutazakir, kemudian taknya dihapus menjadi muzakkir, kemudian titiknya dihapus membacakan muddakir untuk mengisyaratkan, untuk mengisyaratkan bahwa upaya walau sedikit selama dibarengi dengan ketulusan dan kecintaan kepada Allah, Tuhan akan mempermudah yang bersangkutan. Ya. Jadi yang penting itu Anda mau, tidak harus bersungguh-sungguh sehingga habis semua tenaga untuk itu. Tuhan permudah. Dalam konteks mempermudah ini itu banyak sekali cara. Sebahagian di antaranya tidak dapat dijelaskan depan umum. Itu pesan ulama-ulama, ya kan? Jangan ceritakan itu. Jadi saya hanya bisa berkata, siapapun termasuk saya, termasuk nanti tim yang dibentuk oleh UII untuk merespon itu, pasti dapat kemudahan. Yang penting tulus. Kemudahannya macam-macam. Tadi saya sudah singgung, salah satu kemudahan itu yang kita lihat pada Kiai Bisri. Ya, jadi itu ada. Jangan pernah menduga tidak ada. Hanya saya tidak berani menceritakan. Oke, ya kan begitu ya Gus Bah, ya enggak boleh ya. Ini Pak Gus Bah yang lebih tahu. Jadi meneruskan istilah asror. Kalau tradisi ulama itu innalillahi asroron la ya'rifuhal anbiya wa innalil anbiya'i asroron la ya'rifuhal ulama wa innalil ulama asroron la ya'rifuhal awam. Jadi pada level beragama itu pasti ada asror. Asror itu hubungan-hubungan privat yang nggak diketahui kecuali oleh pelakunya. Dan itu kalau orang-orang sudah makomnya wali itu sampai guyonannya gini, wali, saya makan sama kamu wiridan itu masih wali saya pas makan. Nah, kenapa begitu? Ternyata kamu pas wiridan itu hanya melibatkan Tuhan saja. Kamu punya utang, terus Tuhan disuruh nyaur. Kamu cinta cewek, terus Tuhan kamu libatkan, tolong Gusti kabulkan. Jadi sebenarnya Anda tidak ingat Allah, ingat hajat Anda dan Allah libatkan. Itu mbok wiridan sampai mati gak jadi wali karena sebetulnya gak ingat Allah, ingat masalahnya, kemudian Allah dilibatkan. Sementara kiai-kiai yang makan terus semalaman makan itu nyon sewu, beliau juga manusia punya nafsu. Daripada nafsunya itu qabihah, jelek atau maksiat, dia melawan dengan mubah. Dia nyifati, wah sate ini enak, mie ayam ini enak, supaya tidak nyifati perempuan yang haram. Itu tidak gampang, lah itu asror.
Terpaksa saya bocorkan karena disuruh Pak Kures itu termasuk asrar. Jadi ternyata nyifati, oh ini mie ini enak, sate ini enak, hanya melawan supaya saya tidak nyifati perempuan yang nggak halal. Dengan begitu tahu-tahu pagi, tahu-tahu tempat maksiat ya sudah tidak ada, dia selamat. Dan itu ilmunya ulama, itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada mubah yang dilakukan kecuali meninggalkan haram. Wah itu asrar. Ini saya bocorkan spesial untuk UI. Mungkin Pak Kures mau tambahkan sedikit aja yang asrar. Jadi itu memang pesan itu. Nah, saya kira semua orang yang belajar walau sedikit dari ilmu tasawuf kan ada itu ya. Ini akan dijelaskan oleh Pak Rektor lebih jauh.